Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Pajar. Makasih yang udah hadir. Selamat datang di 9 besar. Gini ya, menurut aku pendidikan itu ada dua. Pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yang kita dapat di bangku sekolahan. Sementara pendidikan non formal yang kita dapat di lingkungan. Keluarga, pacar, temen, mantan, Kim J. Kurniawan, Anton Medan, Megaloman. Karena pendidikan kita bisa mengerti. Jangan kayak di Medan ya. Di Medan tuh ada acara namanya kaleran. Jelas tulisannya kaleran. Lari dilempar-lempar warna. Tapi masih ada aja cewek yang datang tapi salah kostum. Dia datang pakai kaos putih tapi pakai hot pants. Yang jeans. Satu putaran masih enak nih namanya. Nih. 2 putaran udah mulai aneh nih. 3 putaran udah mulai gini larinya nih. Lecet, pinggirnya lecet. Ada yang datang pakai kaos putih, tapi pakai legging. Biasa legging bendera tuh. Kanan bendera Amerika, kiri bendera partai. Terus pakai wedges. Anehnya wedgesnya yang tinggi di depan. Larinya gini nih. Menurut aku ya, ada orang yang pinter, tapi nggak bisa gunakan kepintarannya di waktu yang tepat. Contohnya orang-orang yang ngebecandain bencana di sosial media. Seharusnya tuh ada empatinya gitu. Tahu kasus bencana yang ini nih? Ini waktu pesawat jatuh nih. Ini aku yakin ngeditnya pinter, tapi waktunya nggak tepat. Itu sama aja kayak kalian punya mesin fogging, kalian tahu gunainnya dan kalian tahu efeknya. Tapi kalian gunain ketika ada acara ijab kabul. Saya terima nikahnya Misi Mas. Nggak tepat. Tapi ada orang yang pendidikan formalnya nggak terlalu bagus, tapi non formalnya bagus. Contohnya Bu Susi, Menteri Perikanan. Beliau tamat SMP, tapi udah berhasil ngebom kapal Malaysia. Ngebom kapal asli loh, bukan kapal yang dalam baskom yang otok. Bukan. Bukan kapal yang itu. Beliau tamat SMP aja berani ngebom kapal Malaysia. Gimana kalau beliau itu kuliah S2? Mungkin kapal Malaysia mau masuk perairan Indonesia, dipelototi, meledak. Buar gitu. Di Indonesia banyak orang yang menyalahgunakan pendidikan. Contohnya anak-anak yang jual kerupuk kulit di lampu merah tapi pakai baju SD. Ini aku pribadi ya, kalau dihadapin sama 3 pengemis, yang satu pakai baju biasa, yang satu pakai baju SD, yang satu lagi pakai jersey MU. Ini posisinya sama-sama menyedihkan ya. Bang. Ya. Sorry Bang Maji ya. Sama-sama menyedihkan. Aku pasti lebih iba sama yang anak pakai baju SD lah. Tapi menurut aku ini pasti disuruh. Karena gak pernah ada anak SD ekstrakurikulernya juara kerupuk. Gak ada. Pasti disuruh gitu. Dan makin kemarin aku makin yakin bahwa baju SD anak ini adalah gimmick. Karena aku pernah kuliah nih. Jumpa anak SD nih. Setelah aku tamat kuliah bertahun-tahun. Ketemu lagi dia masih pakai baju SD. Badannya padahal udah besar loh. Sebesar calontong lah gitu. Jadi kayak calontong pakai hot pants tapi warna merah gitu. Iya. Lagian pun ya, aku paling gak suka sama orang tua yang mengatasnamakan pendidikan untuk kebahagiaan. Masih ada aja nih orang tua yang menganggap semakin tinggi pendidikan putrinya, maka mahar untuk pernikahannya makin mahal. Kasian loh, nikah itu kan ibadah. Ngapain gitu-gituin? Kasian cowoknya yang datang ke rumah gitu misalnya. Waduh, kamu mau ngelamar anak saya. Anak saya S1 tuh. Kamu punya uang berapa? Saya punya uang 15 juta om. Waduh, pasarannya gak segitu dek. Tapi gini nih, karena kita udah kenal deket, ya udah. Ini nih ada kakaknya. Umurnya 45 tahun. Belum menikah, kalau sama dia saya restuin. Nanti saya kasih anti gores sama power bank. Nah itu saya setuju. Mau? Boleh lah om. Ini bakal jadi pernikahan yang amat sangat aneh loh.
Saya terima nikahnya Fitri binti Polan dengan mas kawin dibayar tunai. Mas ngisi main. Saya Energical, terima kasih. Tema pendidikannya tipis banget sih. Seperti yang gue pernah bilang sebelumnya, sebenarnya nggak salah kan. Lu menggunakan pendidikan di bridging, terus beatnya ngomongin apa gitu. Ambil contoh soal coloran itu kan sebenarnya tipis banget ya pendidikannya gitu. Sebenarnya sah-sah aja itu kecerdasan atau kecerdikan si stand up comediannya untuk pakai itu sebagai bridging. Tapi kan jatuhnya ibarat pahala gitu ya, yang bener-bener bikin joke dari tema pendidikan, pahalanya lebih gede daripada lu gitu kasarnya. Dan gue nggak tahu ini sengaja atau enggak, tapi gue sih agak senang nonton lu pada malam hari ini karena lu nggak sesering kemarin main sketsa gitu, nggak abusif gitu. Biasanya kan sketsa terus dari awal sampai akhir. Ini beda gitu pendekatannya. Jadi gue sih senang nontonnya, ngeliat sesuatu yang baru, lu bertumbuh, penonton ngeliat lu melakukan sesuatu yang berbeda. Indra, Ya Cak. kamu saat nulis materi ini ada voguing di situ? Enggak ada Cak. Materi kamu itu ketebak banget nggak seperti biasanya. Kalau yang Iya, Cak. seperti biasanya itu kita nggak ngira kamu akan kemana. Tapi ini aku bisa nebak. Tapi aku masih menikmati juga sih. Tapi Iya, Cak. tolong lain kali kalau nulis cari yang ada voguing ya. Iya Cak. Biar konsentrasi. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam siriang-riang. Tadi aku udah menghibur, semoga kalian semua senang. Oke kawan-kawan, yang mau nonton video aku dari mulai audisi, show 1, 2, 3, 4, dan insya Allah nanti sampai final, silahkan ke YouTube channelnya Stand Up Kompas TV. Subscribe ya, ke Stand Up Kompas TV. Wajib. Stand Up Comedy Indonesia, let's make love.